Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wa barakatuh ala khairil bariyah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang maha tahu dan yang maha adil. Hanya kepada Allah lah kita berharap dan hanya kepadanya kita bergantung. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini izinkanlah khatib berwasiat lewat mimbar yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara hafal. Kita taat kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dan kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, meskipun itu adalah berat bagi kita. Itulah sebenarnya hakikat dari takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita duduk bersimpu di tempat mulia ini, menikmati kelezatan ibadah. Tetapi di belahan lain, saudara-saudara kita di Palestina menderita. Baru-baru ini Zionis Israel memerintahkan penduduk setempat untuk mengungsi. Ternyata apa yang terjadi? Rudal-rudal Zionis menghantam kaum muslimin di sana. Banyak yang kehilangan nyawa, kehilangan saudara, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan segalanya.
Di sana ratusan orang syahid dan banyak orang ribuan yang terluka. Tergetarkah hati kita melihat penderitaan mereka? Atau kita tak peduli dengan nasib mereka dengan mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita kaum muslimin? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Palestina. Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar ratusan tahun yang lalu. Mereka bisa masuk ke Palestina atas restu dan pelindungan Inggris, yang saat itu kebetulan Inggris adalah menempati posisi sebagai negara adidaya. Di balik Inggris ada para pengusaha kaya Yahudi yang kebetulan punya lobby dan punya akses dengan dunia internasional. Makanya dia berani mendatangi atau menjajah negara Palestina. Negara Yahudi Raya didirikan untuk melemahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan mesti dengan sengaja, dengan strategi, bahkan dengan sistematis. Tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Abdul Hamid II adalah pemimpin kaum muslimin sedunia saat itu, dengan mengiming-iming uang 150 juta pound sterling yang kalau dirupiahkan setara dengan 3 triliun rupiah untuk mendapatkan tanah Palestina. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid II? Dia adalah menolak dengan tegas, dan ia berkata, "Aku tidak dapat memberikan walaupun sejengkal dari tanah Palestina ini, karena ini bukan milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka." Lalu pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama untuk meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah beberapa tahun kemudian. Setelah itu Yahudi berbondong-bondong datang ke Palestina dengan merampas tanahnya, membunuh warganya, dan merampas segalanya. Yang akhirnya pada tahun yang tepatnya adalah 14 Mei 1948 berdirilah negara Israel. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ketahui Palestina adalah negeri yang tak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Syam yang di dalamnya termasuk Palestina adalah negeri yang diberkahi dan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa lutan ila lut. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami menyelamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 71. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari neraka mereka dengan berhijrah ke negeri Syam
tanah yang disucikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan banyak pujian pada negeri Syam. Di antaranya, Tuba li Syam fakulna li ayyi dzalika ya Rasulullah. Qala li anna malaikatar rahmani basitatun ajnihataha 'alaiha. Keberuntungan bagi penduduk Syam. Kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayap kepada mereka, yaitu kepada penduduk Syam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslimin dan tempat singgah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilayah ini dan sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi, sebagaimana yang termaksud dalam Al-Isra ayat 1. Suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, lalu sholat di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat di tempat lain." Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jelaslah bahwa tanah Palestina, Yerusalem dan Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslim. Sungguh kebodohan dan kampanye busuk yang menyatakan kalau Palestina ataupun Yerusalem bukan bagian dari Islam dan juga tidak punya kepentingan terhadap orang Islam di sana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, fakta lain menunjukkan bahwa pertama, wilayah Yerusalem menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah haraj sejak era kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Masehi. Khalifah Umar menerima penyerahan tanah tersebut dari uskup Yerusalem yang bernama Sopronius. Yang kedua, fakta yang kedua adalah kaum muslimin terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, dan ibadah mereka. Khilafah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum Muslim di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Maka haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina. Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan negara-negara Zionis di tanah air kaum muslimin. Perhatikanlah, dengan masih bercongkolnya kaum penjajah Zionis Israel inilah yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina dan menyebabkan penderitaan kaum muslimin
yang berkepanjangan. Sehingga solusinya tidak lain adalah hanya mengusir penjajah Israel dari Palestina, bukan berdamai dengan penjajah. Dan Israel hanya bisa diusir dari tanah suci dengan menggerakkan militer-militer yang ada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Pergilah mereka di mana saja mereka berada. Apabila kalian menjumpai mereka, usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian. Surat Al-Baqarah ayat 91. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini hati kita terketuk dan kita tidak cuek bahwa Palestina adalah bagian dari umat Islam yang tidak bisa dipisahkan, yaitu di antara 3 kota suci, yaitu Madinah, Makkah, dan Palestina yang dengan Masjidil Aqsa-nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alal ihsani wasyukruhu ala taufiqi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisyani, wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kaum muslimin di Palestina membutuhkan bantuan kita. Kita belum bisa ke sana bersama-sama mereka untuk melawan para musuh-musuh Allah. Namun bukan kita berarti kita cuek dan berpangku tangan. Barangkali ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan di antaranya. Yang pertama, kita sebagai orang Islam dan sama-sama Muslim, kewajiban kita yang pertama adalah mendoakan. Karena doa adalah senjata orang mukmin yang terbesar yang bisa kita lakukan. Jangan kikir. Ya. Kita mendoakan atas kemenangan mereka. Selipkan doa-doa dikala hal-hal itu mustajab, supaya saudara-saudara kita terbebas dari belenggu penjajahan Zionis. Yang kedua, bantuan menyebarkan berita dengan kabar yang sesungguhnya. Karena dengan dunia modern seperti sekarang ini, banyak orang yang memutarbalikkan berita. Untuk itu kita harus berhati-hati menyampaikan berita. Sampaikanlah berita yang benar, sehingga kaum muslimin banyak yang terketuk hatinya, sehingga sama-sama bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, bantuan untuk mengajarkan kepada anak keturunan kita, generasi muda dan keluarga kita,
yaitu kita mencintai Masjidil Aqsa, tanah suci ketiga dari bumi Palestina. Ajarkan kepada mereka bahwa kiblat pertama adalah Masjid Al-Aqsa. Ajarkan kepada mereka bahwa mencintai Masjid Al-Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjid Al-Aqsa adalah ibadah. Ajarkan pada mereka bahwa menjaga dan melindungi Masjid Al-Aqsa adalah kewajiban, amanah dari Allah dan Rasul-Nya. Ajarkan pada mereka bahwa Masjid Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaitu solusi untuk memberikan bantuan berupa donasi. Sisihkan sebagai harta dan infak kita. Ya, tentunya kita harus memilih saluran-saluran yang memang betul-betul bisa dipercaya, supaya bantuan kita lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Dan yang kelima, tentunya bantuan bersama melakukan gerakan dukungan dan pembelaan. Artinya lewat pembelaan itu berarti kita tidak mendukung terhadap pihak-pihak lain yang mengecilkan masalah ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.